Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas kisah-kisah hikmah tentang kesombongan manusia. Apakah yang dimaksud dengan sifat sombong itu? Siapakah orang yang paling sombong di dunia ini? Dan benarkah, seseorang tidak akan masuk surga, jika di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong, walaupun itu hanya sedikit? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sombong merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri, serta menganggap rendah dan kurang yang lainnya. Sombong atau takabur adalah masalah yang sangat serius. Sebab, kesombongan inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surga, dan kemudian dikutuk oleh Allah selamanya. Hadirnya rasa sombong sangat halus sekali. Banyak orang telah merasa tawadu atau rendah hati, padahal dirinya di mata orang lain sedang menunjukkan sikap takaburnya. Tentang sikap takabur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga untuknya, bagi siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau seberat debu." Hadis riwayat Muslim. Allah benar-benar mengharamkan surga untuk dimasuki orang-orang takabur. Takabur hanya layak bagi Allah yang memang memiliki keagungan sempurna. Sedang seluruh makhluk hanya sekadar menerima kemurahan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia." Hadis riwayat Muslim. Jika dalam hati kita ada satu dari dua hal ini, atau kedua-duanya ada, itu pertanda kita telah masuk dalam deretan orang-orang sombong. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan sifat sombong atau takabur, yang bisa sewaktu-waktu ada dalam diri kita. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan beberapa kisah teladan tentang kesombongan, yang semoga dapat menjadi pembelajaran untuk diri kita, sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Satu kenikmatan mengalahkan ibadah 500 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan salah seorang abid, atau ahli ibadah, yang atas izin Allah mampu hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dengan beribadah kepada Allah. Hingga sesaat sebelum meninggal, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Kisah ini dinukil dari Al-Hafiz Al-Munziri, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah mendengar kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku, dan dia berkata, 'Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun, yang berada di puncak gunung dan di tengah lautan.'" Dijelaskan dalam hadis tersebut, mengenai tempat tinggal dari seorang abid usia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta, sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsakh, atau sekitar 25.000 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari, yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang abid mengandalkan pohon delima, yang setiap malam memberinya satu buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, abid tersebut turun dari gunung, dan mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan, dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi permohonannya,
agar ketika ajal menjemput dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun dari benda-benda lain. Terutama, ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi, dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan, bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut penjelasan dari Malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan Malaikat Jibril pada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sang abid tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Kemudian, abid itu menjawab, tapi ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah Ta'ala kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Abid tersebut berkata lagi, ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah Ta'ala kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Dan kembali dijawab oleh sang abid, ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan kepadanya, timbanglah pada hambaku ini, antara nikmat yang telah kuberikan, dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa baru dari nikmat penglihatan si abid saja, telah menyamai nilai ibadah 500 tahun, yang telah dilakukan oleh sang abid. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kembali, sekarang, masukkanlah dia ke dalam nerakaku. Mendengar perintah Allah tersebut, maka sang abid kemudian berkata, dengan rahmatmu ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya, dan kemudian abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya kembali, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada? Si abid kemudian menjawab, engkaulah wahai Tuhanku. Allah Ta'ala bertanya lagi, siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Si abid kemudian menjawab, engkaulah wahai Tuhanku. Allah Ta'ala bertanya sekali lagi, siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit, yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra? Siapa zat yang telah mengeluarkan mata air tawar, padahal dikelilingi air laut yang asin? Siapa zat yang telah mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun? Dan engkau juga telah memintanya, agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia pun juga mengabulkan permintaanmu. Si abid kemudian menjawab, engkaulah wahai Tuhanku. Allah Ta'ala kemudian berfirman, ketahuilah wahai hambaku, semua itu atas berkat rahmatku. Dan dengan rahmatku pula engkau akan masuk surga. Maka, masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Berdasarkan cerita Rasulullah yang didengar dari Malaikat Jibril, sang abid akhirnya dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Malaikat Jibril menutup kisahnya, dengan berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Dua saudara yang bernasib berbeda. Perbuatan dosa yang membuatmu menyesal, jauh lebih baik dibandingkan dengan perbuatan mulia, yang malah membuatmu takabur. Kalimat bijak itu sebenarnya sebuah sindiran keras, bagi orang yang bangga, dan sombong dengan perbuatan baik yang telah dilakukannya. Sombong dengan perbuatan baik,
berangkat dari hati yang tidak ikhlas. Terkadang, kesombongan malah hanya tersimpan dalam hati, dan tidak tampak ke permukaan. Tidak jarang pula yang tersurat dengan jelas, dalam ucapan dan perbuatan seseorang. Perasaan dan sikap sombong itu bahkan tidak sepadan, bila dibandingkan dengan perbuatan buruk yang diikuti dengan penyesalan. Pendosa yang menyesal akan bertobat, dan tidak melakukan perbuatan terlarang lagi, sehingga membuatnya menjadi bersih setelah berbuat. Dan sebaliknya, orang yang mengamalkan perbuatan baik, yang dilanjutkan dengan perasaan sombong, maka justru akan terus terjebak dalam perbuatan buruknya. Perbuatan baik tidak selamanya dinilai baik, begitupun perbuatan buruk yang menjadikan pelakunya berakhir menjadi pendosa. Keduanya bergantung motif dan kelanjutan sikap setelah perbuatan. Niat melakukan perbuatan baik hanya untuk menunjukkan kesombongan, maka akan berbuah keburukan bagi pelakunya. Namun sebaliknya, perbuatan yang jelek dilanjutkan dengan penyesalan dan tobat, maka akan berubah menjadi kebaikan. Dalam tingkat tertentu, kesombongan akut bisa menjadi sebab masuk neraka. Hal itu terungkap dari kisah Rasulullah, yang membahas tentang dua orang Bani Israel bersaudara. Yang mana, salah satunya adalah ahli ibadah, sedangkan yang satunya rajin berbuat buruk. Sang ahli ibadah bangga dengan kapasitasnya sebagai orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Dirinya selalu tidak bisa menahan diri untuk menegur saudaranya. Saat ditegur ketika berbuat dosa, saudaranya selalu mengucapkan, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku, apakah engkau diutus untuk mengawasiku?" Dan pada akhirnya, terucaplah kalimat terlarang dari mulut ahli ibadah. "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, dan tidak memasukkanmu ke dalam surganya." Cerita yang bersumber dari hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad itu, kemudian berlanjut dengan kisah meninggalnya kedua orang yang berbeda tersebut. Setelah meninggal, keduanya dihadapkan Allah Ta'ala. Kepada ahli ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apakah engkau tahu tentangku? Apakah engkau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Keputusan Allah tentang keduanya justru mengejutkan. Dengan rahmatnya, ternyata Allah memasukkan pendosa yang selalu ditegur oleh ahli ibadah ke surga, dan justru malah melemparkan ahli ibadah ke neraka. Pesan dan pelajaran penting dari kisah tadi adalah, perasaan sombong sebagai ahli ibadah, dan selalu berbuat baik, ternyata dapat membuat seseorang mengambil apa yang menjadi hak prerogatif Allah. Berbuat baik merupakan hal yang sangat penting, dan dianjurkan dalam agama. Namun, hal itu tidak lantas membuat orang diperbolehkan menjadi sombong. Orang sombong dalam ibadah, seakan ia memakai jubah hakim Tuhan, sebagai penjatuh vonis seseorang masuk neraka atau surga. Tugas seorang abdi Tuhan adalah hanyalah berusaha beramal baik, dan tidak menjadi hakim yang memutuskan masuk surga dan tidaknya seseorang, yang bertindak sebagai pemilik kaveling surga. Pada riwayat lain disebutkan juga golongan-golongan ahli ibadah, yang merasa dirinya akan masuk surga, yang justru mereka malah terbenam ke neraka. Hal itu disebabkan karena motif perbuatan baik yang dilakukan, bukan atas dasar kecintaan dan mengharap ridho Allah. Ada pejuang yang menganggap dirinya mati syahid, ulama yang merasa sudah mengajarkan Al-Quran, dan pemilik harta yang sudah merasa jadi dermawan. Kesemuanya itu ternyata bisa saja dimasukkan ke neraka, setelah Allah mengadili mereka. Berlawanan dari cerita ahli ibadah yang masuk neraka tadi, Allah dengan segala kekuasaannya, dapat menjadikan apa yang dipandang buruk oleh manusia menjadi masuk ke surga. Seperti cerita seorang pelacur, yang masuk surga karena menolong anjing yang sedang kehausan. Pelacur itu mengambilkan air dengan sepatunya, kemudian memberi minum anjing yang terlihat sangat kehausan. Atas perbuatan mulianya, Allah memberikan ganjaran surga. Informasi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari itu, bagi sebagian orang susah dinalar. Bagaimana bisa, seorang yang memiliki profesi yang dipandang hina, dan sering melakukan perbuatan dosa, bisa dimasukkan ke dalam surga? Pesan dari hadis itulah yang harus dicari. Paling tidak, manusia harus hakul yakin, bahwa Allah memiliki sifat pengampun bagi siapa saja, sekalipun telah berbuat dosa sangat besar. Dan sebagai hamba yang patuh terhadapnya,
Sudah kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan menjauhi segala perintahnya. Raja sombong yang membuat banyak orang masuk Islam. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang sangat sombong. Dia sombong bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Uyun Hikayat, Min Qosas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin. Bahwasanya orang-orang Islam yang hidup waktu itu, mereka tidak terima dengan perilaku raja sombong tersebut. Oleh sebab itu, mereka akhirnya memutuskan untuk memeranginya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun berhasil mengalahkan dan menawan raja tersebut hidup-hidup. Setelah berhasil menawan raja tersebut, mereka pun berkata, "Bagaimana kalau kita menghabisinya, sebab ia telah berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang-orang itu pun akhirnya bersepakat untuk menghabisi sang raja. Mereka kemudian meletakkan raja tersebut di sebuah bejana besar, dengan kondisi kepala yang diikat. Setelah itu, mereka menyalakan api dari bawah bejana. Ketika raja itu merasakan panasnya api, ia pun menyeru berhala-berhala yang disembah semasa hidupnya. Kepada para berhala tersebut, sang raja sombong itu menyeru, "Wahai Lata, selamatkanlah aku. Wahai Habil, selamatkanlah aku. Wahai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Wahai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kedua kakimu." Ketika raja itu mengeluh kepada berhala-berhala yang ia sembah, api yang membakar bejana tersebut semakin membara dan bertambah panas. Setelah merasakan panas yang dahsyat, sang raja tersebut kini menjadi tahu kalau berhala-berhala yang disembahnya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Si raja pun merasa putus asa. Ia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat tubuhnya masih ada di dalam bejana besar dan kepanasan, ia kemudian berseru, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Sesaat setelah seruan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hujan dari langit untuk jatuh di atas api bejana dan memadamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus angin agar ia menerpa bejana besar dan membuatnya terbang. Karena hembusan angin yang dahsyat, bejana besar itu pun bergerak-gerak di udara. Di sisi lain, raja yang masa hidupnya sombong, bahkan kepada Tuhannya itu, saat berada di dalam bejana tak henti-hentinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika si raja merasa sangat ketakutan, angin pun menerbangkan dan melempar jauh bejana besar tersebut, hingga ia tak terlihat mata. Setelah itu, angin tersebut menjatuhkannya di antara suatu kaum, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Melihat bejana besar jatuh dari langit, orang-orang dari kaum itu pun penasaran, dan kemudian mendekatinya. Mereka lalu memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba, mereka melihat ada orang di dalam bejana tersebut, dan dengan segera mereka mengeluarkannya. Setelah berhasil mengeluarkan orang tersebut, mereka pun bertanya, "Siapa kamu, dan apa yang telah terjadi denganmu?" Mendapat pertanyaan dari orang-orang yang tak pernah ditemui, si raja itu pun lalu menjawab, "Aku adalah raja di wilayahku sebelumnya." Kemudian raja tersebut menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari sang raja, mereka semua akhirnya masuk Islam. Kisah raja yang sombong barusan adalah sebuah bukti bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sangatlah luas, termasuk kepada orang-orang yang bertaubat. Oleh sebab itu, di tengah kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluk ciptaannya yang begitu besar, jangan pernah menyepelekan perintah-perintahnya, dan tetap tunaikanlah perintah-perintahnya. Supaya, kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semakin ditambah. Walaupun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa membuat manusia selamat dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, jangan pernah menyepelekan perintah dan larangannya. Kisah raja yang sombong tadi juga menunjukkan bahwa betapa begitu agungnya berzikir dengan kalimat tauhid. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Asy'ari
dalam kitab Syarah Ummul Barohin. Bahwasanya istiqomah berzikir dengan kalimat tersebut, mempunyai berbagai keutamaan dan faedah. Di antaranya adalah kembali kepada budi pekerti yang baik dalam agama, dan kembali kepada kemuliaan. Tukang sepatu yang derajatnya lebih mulia. Di antara ajaran Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim adalah sikap tawadhu atau rendah hati, yaitu merasa diri tidak lebih baik dari orang lain. Amalan hati yang menjadi kebalikan dari sombong ini memiliki banyak keutamaan. Satu di antaranya adalah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah menarik sebagaimana diungkap Imam Ibnul Jauzi dalam sebuah kisah yang ia tulis di kitab Uyunul Hikayat. Dikisahkan, ada seorang abid Bani Israel soleh, yang holwat selama bertahun-tahun di sebuah tempat ibadah di atas bukit. Suatu malam, ahli ibadah ini mimpi bertemu dengan seseorang dan mengatakan, bahwa sesungguhnya tukang sepatu yang tinggal di kampung bawah bukit itu lebih mulia dari dirinya. Saat terbangun, ia menganggap bahwa mimpinya itu hanya bunga tidur, yang tidak mempunyai arti apa-apa. Di siang harinya ia ketiduran lagi, dan bermimpi hal yang sama, seperti yang terjadi saat tidur di malam hari. Mimpi ini terus berulang, hingga akhirnya dia meyakini, bahwa ini bukanlah mimpi sembarangan. Suatu hari, abid ini memutuskan untuk mencari sosok tukang sepatu, yang selama ini mengganggu pikirannya, karena selalu hadir dalam mimpinya. Tidak butuh waktu lama, sang abid ini akhirnya menemukan tukang sepatu yang ada di kampung tersebut. Ketika tukang sepatu ini mendatanginya, dia merasa terkejut, karena tahu bahwa abid yang sedang berholwat tidak pernah turun gunung, tetapi kali ini turun untuk menemuinya. "Wahai Syekh, apa yang membawamu turun dari tempat holwatmu?" tanya tukang sepatu yang penasaran. Ahli ibadah itu langsung menjawab terus terang, bahwasanya ada yang telah memberitahunya, bahwa ada seorang tukang sepatu yang makomnya lebih baik darinya. "Ceritakan kepadaku, amal apa saja yang telah engkau lakukan?" tanya si abid yang penasaran. Pada mulanya, tukang sepatu ini terlihat enggan menjawab pertanyaan si abid. Namun karena terus didesak, akhirnya dia menjawab perilakunya, yang mungkin menjadi penyebab dirinya lebih baik dari ahli ibadah itu. "Setiap hari aku bekerja mencari rezeki. Hasil dari pekerjaan ini separuhnya aku sedekahkan, dan separuh sisanya aku gunakan untuk kebutuhan keluargaku. Aku juga setiap hari berpuasa," jawab tukang sepatu ketika menjelaskan. Jawaban tukang sepatu ini membuat si abid terkesan, dan menganggap bahwa amalan inilah yang telah membuat tukang sepatu ini lebih mulia darinya. Setelah hilang rasa penasarannya, ahli ibadah ini kemudian kembali naik ke tempat peribadatannya, untuk melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Tidak lama kemudian, ahli ibadah ini menjumpai mimpi yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, seseorang yang hadir dalam mimpinya kini meminta, agar dia menanyakan alasan wajah tukang sepatu itu terlihat pucat, saat ia bertemu dengannya. Akhirnya, dia pun kembali turun untuk menemui tukang sepatu tersebut, dan melontarkan pertanyaan sebagaimana petunjuk dalam mimpi. "Mengapa wajahmu tampak pucat?" tanya si abid yang penasaran lagi. Akhirnya, tukang sepatu itu menjelaskan, bahwasanya setiap kali ia bertemu dengan seseorang, dia selalu merasa ketakutan, karena merasa dirinya akan masuk neraka, sedangkan orang yang ada di hadapannya akan masuk surga. "Aku selalu merasa tidak pernah berada di atas orang lain. Setiap kali aku melihat seseorang, aku berpikir bahwa dia pasti akan masuk surga, sementara aku akan masuk neraka," jawab si tukang sepatu ketika menjelaskan alasannya. Akhirnya, sang ahli ibadah itu menyadari, bahwa tukang sepatu ini mendapat kemuliaan di sisi Allah, berkat kerendahan hatinya, dan ketakutannya kepada Allah. Kisah ini memberikan hikmah dan pelajaran, bahwa amalan hati seperti tawadhu, dan takut kepada Allah, mempunyai keutamaan yang besar di sisinya, sebagaimana yang didapatkan oleh seorang tukang sepatu dalam kisah ini. Keutamaan dan kemuliaan ini bisa didapatkan, diantaranya adalah karena tawadhu merupakan amalan yang sulit dilakukan, apalagi bagi mereka yang mendapat kedudukan di tengah masyarakat. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu memandang positif pada orang lain.
Meski tukang sepatu ini rajin bersedekah dan puasa, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, dia selalu merasa bahwa orang lain lebih baik darinya, dan sikap inilah yang membuatnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mengingat hal tersebut, sebaiknya kita selalu menanamkan tawadhu dalam hati di setiap langkah kehidupan. Pasalnya, merasa sombong dan lebih baik dari orang lain adalah sifat iblis, yang hanya akan merusak hubungan sosial, serta menjauhkan kita dari rahmat Allah. Akhir kesombongan dari seorang dermawan. Dikisahkan, Khalifah Al-Mansur tengah berkuasa, tepatnya di saat peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah. Pada saat itu, sang Khalifah sedang memburu seorang yang bernama Mu'in bin Ziyad. Saking pentingnya, sang Khalifah bahkan memberikan hadiah sangat tinggi, bagi siapapun orang yang bisa menangkapnya. Merasa menjadi buruan nomor satu, Mu'in memutuskan pergi meninggalkan wilayahnya, dengan cara menyamar dan bersembunyi di salah satu tempat. Suatu ketika, saat dia menyamar dan berkeliling kota Baghdad, tiba-tiba ada lelaki tinggi besar selalu mengikutinya. Mu'in merasa curiga, dan menduga orang tersebut suruhan Khalifah Al-Mansur. Ia kemudian mencoba menghindar dengan langkah yang cepat. Malangnya, orang tersebut selalu bisa menyusulnya, hingga akhirnya Mu'in dapat tertangkap orang tersebut. "Siapakah engkau sebenarnya, dan ada perlu apa? Mengapa engkau mengikutiku, dan sepertinya ingin menangkapku?" tanya Mu'in dengan berpura-pura. "Engkau adalah Mu'in bin Ziyad kan, seorang yang dicari-cari Khalifah Al-Mansur?" ucap orang tersebut dengan tegas. Mendengar pertanyaan itu, Mu'in seketika grogi, dan menjawab, "Bagaimana mungkin engkau menuduhku, sedangkan buktinya pun tidak ada?" "Sudahlah, jangan banyak tanya, pasti engkau Mu'in bin Ziyad," ujar lelaki itu dengan ketus. Merasa terpojok dengan cecaran pertanyaan, akhirnya Mu'in mengaku, "Baiklah saudara, aku memang Mu'in bin Ziyad. Tetapi lihatlah, aku membawa sebuah mutiara indah, yang nilainya berlipat ganda dari hadiah yang ditawarkan Khalifah Al-Mansur. Ambillah ini, asal engkau tidak menangkapku," kata Mu'in sambil memperlihatkan mutiara yang dimaksud. Lelaki itu kemudian melihat mutiara dan mengamatinya. Sejenak kemudian, ia berkata kepada Mu'in, "Memang benar, mutiara ini nilainya sangat tinggi. Namun, aku tidak mau menerimanya, sebelum aku mengajukan pertanyaan kepadamu. Jika engkau jujur, aku akan melepaskanmu." "Silakan, apakah pertanyaanmu itu?" jawab Mu'in yang menerima tantangannya. "Engkau adalah seorang yang dermawan. Apakah engkau mau memberikan seluruh hartamu kepadaku?" tanya orang itu. "Aku tidak mau," jawab Mu'in bin Ziyad. "Bagaimana kalau setengahnya?" kata lelaki tadi yang menawar lagi. "Aku tidak mau," jawab Mu'in dengan tegas. "Bagaimana kalau sepertiganya?" tanya orang itu lagi. "Maaf, kalau itu tidak bisa," ujar Mu'in bin Ziyad yang menolak tawarannya. "Baiklah kalau begitu. Aku minta 1/10-nya saja," tanyanya lagi kepada Ziyad. "Baiklah, aku setuju kalau 1/10-nya," jawab Mu'in bin Ziyad. Kemudian orang tersebut berkata, "Sebetulnya aku hanyalah seorang pegawai biasa. Aku digaji oleh Khalifah Al-Mansur cuma 20 dirham sebulan. Adapun mutiara yang engkau berikan itu, harganya memang jutaan dirham. Namun, mutiara ini aku kembalikan berikut kedermawananmu, yang telah diberikan kepada banyak orang. Jadi, janganlah menjadi orang yang sombong. Masih banyak orang dermawan, yang lebih dari kamu lakukan. Setelah ini, anggaplah sepele kedermawananmu itu, dan tetapi teruslah untuk bersifat dermawan." Apa yang diucapkan oleh orang itu membuat Mu'in tertegun sejenak. Ia sangat terkesima dengan ucapannya. Orang tersebut kemudian bergegas pergi. Namun Mu'in berusaha mencegahnya, dan berkata, "Aku rela mati demi nasihatmu itu. Ambil saja lagi mutiara itu, dan aku tidak memerlukannya lagi."
Mendengar hal itu, ia kemudian berkata, "Apakah engkau menganggap omonganku itu tadi hanya bualan saja? Untuk sebuah kebajikan, aku tidak akan menerima imbalan." Setelah itu, orang tersebut langsung bergegas pergi. Singkat cerita, waktu pun berganti, dan Mu'in kemudian diangkat menjadi gubernur Yaman. Saat menjabat sebagai gubernur, ia berusaha mencari lelaki baik yang dulu memburunya itu, namun sayangnya ia tidak pernah bertemu lagi. Pencuri yang taubat dan pengikut Nabi yang sombong. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, entah itu kesalahan kecil maupun besar. Hanya orang yang maksum seperti Nabi dan Rasul sajalah yang bebas dari kesalahan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh hamba yang mempunyai kesalahan adalah dengan cara bertaubat, walaupun dia seorang pencuri dan pendosa. Karena bertaubat adalah ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, dan memintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari." Dalam Al-Quran, Allah pun menerima taubat hambanya, jika hamba tersebut sudah benar-benar bertaubat. Allah berfirman, "Dia, Allah, adalah zat yang menerima taubat dari hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang hambanya lakukan." Quran Surat Asy-Syura, ayat 25. Mengenai taubat, ada cerita menarik pada zaman Nabi Isa alaihi salam, tentang penjahat yang suka membegal di jalanan, yang kemudian tiba-tiba hatinya tersentuh ingin bertaubat, saat melihat Nabi Isa dan salah satu pengikutnya. Cerita ini dimuat di dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfihani. Dan juga terdapat pada kitab At-Tawwabin, karya Ibnu Qudamah. Yang mana, kisah ini diceritakan oleh Wahib bin Al-Warad. Wahib Al-Warad pernah berkata, "Telah sampai kebedaku cerita tentang Nabi Isa alaihi salam, yang berjalan melewati seorang pencuri di benteng perbatasan. Kala itu, Nabi Isa ditemani oleh seorang pengikutnya, atau yang dikenal sebagai Hawariyun. Ketika pencuri tersebut melihat mereka, kemudian Allah membuka hatinya untuk bertaubat. Betapa beruntungnya pencuri tersebut, yang hanya melihat orang baik, hatinya bisa tersentuh." Pencuri tersebut berkata dalam hati, "Dia adalah Isa bin Maryam alaihi salam, dan yang satunya adalah pengikut Nabi Isa dari kaum Hawariyin. Lantas, siapalah aku wahai si celaka?" Ucap si pencuri yang berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Sang pencuri kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. "Kamu itu hanyalah si pencuri kaum Bani Israel, yang telah membegal di jalanan, mencuri uang, hingga menghilangkan nyawa seseorang." Dengan rasa ingin bertaubat, dan menyesal terhadap hal-hal yang telah ia perbuat, kemudian pencuri tersebut berjalan mendekat kepada Nabi Isa alaihi salam dan Hawari. Ketika sudah menyusulnya, si pencuri kembali berkata dalam hati, "Sudah pantaskah kamu ingin berjalan bersama mereka, padahal kamu tak sama dengan mereka, dan lebih baik berjalanlah di belakangnya, seperti jalannya para pendosa." Dari sini kita bisa melihat, bahwa pencuri tersebut merasa dirinya tidak pantas, jika disejajarkan dengan orang yang baik. Dia merasa hina, karena melihat banyaknya perbuatan masa lalunya. Si Hawari lalu menolehnya ketika pencuri mendekat, dan Hawari pun mengenalnya. Si Hawari kemudian berkata dalam hati, "Lihatlah orang jahat dan celaka itu, yang berjalan di belakang." Allah pun melihat isi hati pencuri tersebut, yaitu penyesalan dan pertaubatan. Sementara, dari hati Hawari berisi penghinaan kepada si pencuri, dan perasaan lebih mulia darinya. Maka Allah Ta'ala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Isa, berupa perintah kepada Hawari dan pencuri, untuk memulai seluruh amalnya dari nol. Bagi pencuri, sudah terampuni segala dosa-dosa yang sudah berlalu, karena penyesalan dan taubatnya. Dan bagi Hawari, telah terhapuskan semua amal baiknya, karena bangga terhadap dirinya sendiri,
dan akibat penghinaannya terhadap pencuri yang sedang bertaubat. Dari cerita pencuri yang tobat tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat Allah selalu terbuka untuk kita. Dengan catatan, kita harus merasa harus menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan, dan mempunyai itikat untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Kita juga tidak boleh meremehkan orang yang memiliki masa lalu kurang baik. Apalagi orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah. Seorang pencuri yang bertobat mempunyai makom yang lebih baik, daripada orang yang setiap hari berbuat baik, namun hatinya masih merasa sombong. Rasanya, percuma amal ibadah yang kita lakukan selama ini, jika masih meremehkan orang lain. Murid sombong yang tak bisa naik tingkat. Dikisahkan, ada seorang sufi besar memiliki murid yang cukup banyak. Beliau sering membimbing para muridnya, dan banyak di antara mereka mencapai derajat tinggi, yakni derajat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa disebut waliun min auliyaillah. Tetapi yang menjadi muskil adalah, ada seorang murid yang paling alim, khusyuk, dan pandai di antara para murid yang lain, yang ia malah sulit mencapai derajat itu. Sang murid pun merasa aneh, kenapa ia yang lebih alim, lebih khusyuk, dan lebih pandai dari santri yang lain, tetapi dirinya malah sulit mencapai derajat tinggi. Sehingga, hal ini tentu sangat mengganggu pikirannya. Suatu hari, sang murid tersebut bergegas menemui sang maha guru untuk mengadu. "Wahai guru, banyak temanku yang sudahlah mencapai derajat tinggi, sedangkan aku tetaplah begini-begini saja. Padahal, sebenarnya aku lebih alim dari mereka," ucap si murid ketika mengadu kepada gurunya. "Sekarang pergilah engkau ke pasar, dan jualah roti di tengah pasar sana. Dengan begitu, engkau akan menjadi seorang wali," kata sang guru saat memberi saran. "Mengapa saya harus berjualan kue di tengah pasar? Apakah tidak ada cara lain?" tanya si murid yang masih tidak terima. Mendengar jawaban muridnya itu, dengan nada tinggi sang guru tiba-tiba menegurnya. "Demi Allah, engkau bertasbih tidak untuk mensucikan dan memuji Allah, tetapi untuk mensucikan dan memuji dirimu sendiri. Dan karena itulah, engkau tak pernah memperoleh derajat tinggi. Hal itu disebabkan karena engkau sombong, dan selalu merasa lebih baik dan mulia dari orang lain," ucap sang guru yang menegur si murid. Alkisah, akhirnya si murid tadi selamanya berkutat dalam makomnya, dan tak pernah berkembang. Ilmunya juga tidak bermanfaat sama sekali. Dan dikisahkan, bahwa guru mulia pembimbing rohani yang hebat itu adalah sufi besar, yakni Imam Junaid al-Baghdadi. Semoga kita yang bertasbih tak hendak mensucikan diri sendiri. Semoga kita yang membaca hamdalah tak sedang menyombongkan nikmat. Semoga kita yang bertakbir tak hendak membesarkan nama, atau golongan sendiri, yang lebih dari membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjaga kebun kurma yang sombong. Di zaman masa sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seorang penjaga kebun kurma yang giat, dan sangat tekun dalam ibadahnya. Sehingga atas ibadahnya tersebut, ia mendapat gelar dari masyarakat dengan sebutan Al-Ibadah. Pada suatu hari, di sudut kota Mekah, ada seorang penjaga kurma sedang beraktivitas. Seperti biasa, setelah bekerja sebagai tukang kebun, orang penjaga kebun yang alim ini kembali melaksanakan ibadah rutinnya. Setelah beribadah, ia kemudian ingin berkeliling kebun, sambil menghilangkan rasa penat setelah seharian bekerja. Di tengah jalannya, tiba-tiba dirinya merasa ada seorang yang mengikutinya dari belakang, dan nampak bersembunyi di balik pohon. Menyadari hal tersebut, sang penjaga kebun mempercepat langkahnya. Kemudian ketika sampai di padang pasir tanpa pepohonan, sang penjaga kebun menoleh, dan akhirnya ketahuan juga orang yang ada di belakangnya. Nampak dilihatnya orang yang berpenampilan biasa, dan tidak seperti seorang yang alim. "Siapakah engkau, dan mengapa mengikutiku?" tanya sang penjaga kebun yang alim itu. "Saya sebenarnya sangat takjub kepadamu. Dan aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu, yang dijuluki orang-orang sebagai ahli ibadah. Sehingga,
Di atas kepalamu selalu diikuti awan putih, yang selalu melindungimu dari panasnya matahari. Kiranya aku ingin sekali menjadi sepertimu. Jawab orang yang mengikuti tersebut. Aku bisa seperti ini, karena aku rajin beribadah, sehingga orang-orang menjulukiku ahli ibadah. Tidak seperti dirimu, yang lalai dalam beribadah kepada Allah. Jawab si penjaga kebun dengan congkak. Orang yang dari tadi mengikuti tersebut menjadi iba, dan sedih dengan ocehan orang yang alim tersebut. Ia pun lalu berpaling, sambil meneteskan air mata. Dan tidak disangka-sangka, keajaiban Allah pun muncul. Tiba-tiba, awan putih tersebut berpindahlah kepada orang yang mengikuti tersebut, yang mempunyai niat tulus ingin mengetahui kealiman si penjaga kebun. Akhirnya, ia mendapatkan karomah seperti penjaga kebun yang alim tadi. Sebuah rizki dan karunia Allah, yang didapatkannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Melihat kejadian tersebut, maka tertegunlah sang penjaga kebun yang alim itu. Sesuatu kemuliaan yang ia dapatkan dari Allah, kini sudah berpindah kepada orang yang di matanya lemah, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Ia lalu menyesali akan kata-katanya, yang membuatnya celaka dengan sifat yang angkuhnya itu. Karena sesungguhnya terdapat hadis Nabi yang menjelaskan, bahwa Allah tidak melihat rupamu, pakaianmu, tetapi Allah akan melihat hatimu. Kisah pria pemilik dua kebun yang sombong. Kisah berikutnya tentang sang pemilik kebun kurma, yang mereka menyombongkan diri karena harta kekayaan yang dimilikinya. Alkisah, pada masa lalu terdapat seorang yang kaya raya. Orang itu memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Dua kebun itu pun dikelilingi pohon-pohon kurma yang sangat rindang. Di antara dua kebun itu ada ladang yang amat subur. Sungai pun mengalir di celah kedua kebun. Tak pernah pria pemilik kebun itu mengalami gagal panen. Dua kebunnya selalu menghasilkan buah sangat melimpah. Alhasil, harta pria itu pun menggunung. Ia memiliki kekayaan yang besar dari bisnis dua kebunnya. Karena kekayaannya, ia pun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Warga sekitar sangat menghormatinya. Namun, pria ini merupakan seorang kafir, yang tak meyakini kekuasaan Allah. Maka, sifat congkaknya pun menguasai hatinya, dan menambah kekafirannya. Suatu hari, pria itu bertemu dan bercakap dengan seorang temannya. Berbeda dengannya, teman itu merupakan pria yang miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun pria itu tak punya. Dibanding dengan si pemilik kebun, kekayaan pria itu bagai langit dan bumi. Namun kendati hidupnya sulit, pria miskin itu merupakan seorang muslim, yang taat kepada Allah. Saat bertemu dengan kawan miskin itu, sang pemilik dua kebun pun segera menyombongkan diri, dan ia berkata pada kawannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat," ujarnya ketika mengejek temanya. Namun, kawan muslimnya itu hanya diam tak menanggapi. Ia tahu betul, bahwa harta tak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Kemudian pria pemilik kebun tadi membawa temannya yang miskin itu, untuk memasuki kebunnya yang luas dan melimpah. Pria kafir itu pun makin besar kepala, dan ia malah berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu," kata sang pemilik kebun dengan sangat congkak. Mendengarnya, barulah si pria mukmin itu bereaksi. Ia melihat temannya di dalam kekafiran yang nyata, dan telah menzolimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha mendakwahkan keimanannya, dan menyelamatkan temannya dari kekafiran. "Tetapi, aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku. Dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, tiada daya dan kuasa kecuali dengan izin Allah. Sungguh, atas kehendak Allah lah semua ini terwujud, dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Demikianlah nasihat si teman miskin mengingatkan. Namun,
si pemilik dua kebun masih diliputi kesombongan yang sangat. Hatinya tak melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan bisnis perkebunannya. Ia menyangka, semua yang dihasilkan kebunnya adalah jerih payahnya sendiri. Maka, teman mukminnya itu pun kembali mengingatkan. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan, Tuhanku kelak akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan, Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit pada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka, sekali-kali kamu tidak akan dapat menemukannya lagi. Ujarnya sambil berusaha mengingatkan temannya, akan ujian Allah pada harta, dan azabnya yang ditimpakan pada orang kafir. Maka pada keesokan harinya, apa yang diperingatkan pria itu nyata terjadi. Seisinya dua kebun itu semua tiba-tiba mati. Pohon-pohon kurma dan anggur di dalamnya roboh berantakan. Air sungai yang mengairi kebun surut, mengakibatkan kebun kering kerontang. Harta kekayaan si pemilik kebun pun binasa sudah. Melihatnya, si pemilik kebun pun hanya jatuh tertunduk, dan membolak-balikan kedua tangannya. Ia ditimpa penyesalan yang teramat sangat. Andai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku. Ujarnya menangis terseduh dengan penuh penyesalan. Kisah pria pemilik dua kebun itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 32-46. Kisah itu disebut menjadi tamsil kehidupan dunia, dan orang-orang yang tertipu padanya. Bahkan, sekarang ini dapat dilihat, betapa orang-orang kafir mendapat kenikmatan yang banyak dari Allah. Namun, itu semua hanyalah ujian untuk mereka, bukan karena Allah mencintai mereka. Sebaliknya bagi kaum muslimin, betapa banyak dari mereka yang diuji dalam kemiskinan. Namun, itu bukanlah karena Allah membenci mereka. Allah memberikan dunia kepada setiap manusia, tetapi Allah hanya memberikan agama pada orang yang dicintainya. Di akhir kisah, Allah pun memberi peringatan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 45 hingga 46. Ulama sombong yang dibungkam anak kecil. Dalam kitab Fathul Majid, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dikisahkan ada seorang ulama yang memiliki ilmu luas tiada bandingnya, namun dirinya sombong. Dan ulama tersebut bernama Dahriyah. Ulama tersebut hidup pada masa Imam Abu Hanifah masih kecil, yakni sekitar usia Abu Hanifah masih 7 tahun. Pada masa itu, ulama tersebut terkenal dengan luasnya pengetahuan, lebih khusus dalam bidang tauhid. Ulama lainnya, tentu tidak mampu menandingi pengetahuan yang dimiliki olehnya. Dirinya merasa paling pintar, yang hal itu menyebabkan tumbuh sifat sombong, sehingga ia berani berkata bahwa Allah itu tidak ada. Dan sayangnya, ulama lain tak ada yang mampu membantahnya dalam sebuah perdebatan. Dalam sebuah perkumpulan ulama, Dahriyah sang ulama sombong itu pun tanpa ragu naik ke atas mimbar, dan berkata, "Siapakah di antara kalian para ulama di sini, yang sanggup menjawab pertanyaanku?" Mendengar ucapan tersebut, majelis pun menjadi hening, dan semuanya terdiam. Akan tetapi, Abu Hanifah yang masih kecil berdiri dan bertanya, "Pertanyaan apakah itu?" Maka siapapun yang tahu, pasti akan menjawab pertanyaanmu. Melihat sikap Abu Hanifah yang masih anak kecil itu, membuat Dahriyah kemudian berkata, "Hei, siapa kamu anak ingusan, beraninya kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu, banyak orang yang bersorban, berumur tua, para pejabat, dan sebagainya, tapi mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih kecil dan ingusan, berani-beraninya menantangku."
Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku? Tanya Dahriyah. Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik dari Allah. Jawab Abu Hanifah kecil. Dahriyah pun akhirnya bertanya. Apakah Allah itu ada? Tanya Dahriyah. Iya, Allah itu ada. Jawab Abu Hanifah kecil. Kalau memang ada, lantas di manakah dia? Tanya Dahriyah. Allah tiada tempat bagi dia. Jawab Abu Hanifah kecil. Bagaimana mungkin disebut ada, sementara dia tidak bertempat? Tanya Dahriyah yang masih penasaran. Dalilnya ada di badan kamu, yakni ruh. Kalau kamu percaya ruh ada, lantas di manakah letaknya ruh itu? Apakah berada di perut, kepala, atau di mana? Tanya Abu Hanifah kecil. Mendengar jawaban tersebut, Dahriyah pun diam seribu bahasa dengan muka malu. Kemudian Abu Hanifah meminta susu kepada gurunya, yakni Syekh Himad. Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis? Lanjut tanya Abu Hanifah kepada Dahriyah. Ya, saya yakin bahwa di susu itu ada manis. Jawab Dahriyah dengan tegas. Kalau kamu yakin ada manisnya, kalau begitu saya akan bertanya, apakah manisnya ada di bawah, tengah, atau atas? Tanya Abu Hanifah kecil. Mendengar pertanyaan itu, lagi-lagi Dahriyah pun terdiam dan malu. Kemudian Abu Hanifah pun menjelaskan ucapannya tadi. Seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat. Maka, gambaran mudahnya seperti itu pula, tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik itu arasy ataupun alam-alam lainnya. Demikianlah kisah tersebut secara singkatnya. Dan perlu diketahui, bahwa anak kecil itu adalah Abu Hanifah, yang di kemudian zaman menjadi ulama besar, yang mendirikan madhab fikih. Abu Hanifah membungkam ulama yang sombong. Imam Abu Hanifah adalah ulama ahlul roji, atau ahli logika, yang dikaruniai kemampuan berpikir yang cemerlang. Beliau dikenal sebagai ahli logika dan pakar kias. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Makkah, untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada tokoh tabi'in, atau bin Abi Robah, yang merupakan seorang alim terbaik di kota Makkah. Atau bin Abi Robah merupakan seorang keturunan Habasyah, atau Ethiopia. Pada awalnya ia adalah seorang maula atau budak, namun kemudian dibebaskan, dan menjadi penuntut ilmu dari para sahabat Nabi, khususnya Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Sebelum Imam Abu Hanifah menjadi murid atau bin Robah, terlebih dahulu Amr bin Dinar, Az-Zuhri, Qatadah, Malik bin Dinar, Al-Auza'i menjadi murid atau bin Robah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Ato dalam kitabnya sebanyak 109 kali. Abu Hanifah adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah generasi muslim awal setelah generasi sahabat Nabi. Beliau pernah bertemu langsung dengan Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya. Selain itu, Abu Hanifah juga bertemu dengan beberapa sahabat Nabi yang lain, seperti Abdullah bin Abi Auko, Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, dan Abu Tufail bin Wa'ilah. Abu Hanifah tidak sekadar bertemu dengan para sahabat, melainkan juga memperoleh ilmu dari mereka. Suatu ketika, ada salah seorang ulama di Masjid Rusyafah Baghdad, yang hendak memamerkan kemampuan intelektualnya. Dengan sombongnya, ia berkoar di hadapan para hadirin. Aku siap menjawab pertanyaan sesulit apapun dari kalian. Tanpa ia sadari, bahwa di antara hadirin yang ia tantang ada sosok Abu Hanifah. Sejurus kemudian, Imam Abu Hanifah mengangkat tangannya, untuk mengajukan pertanyaan kepada ulama yang sombong itu. Apa pertanyaanmu? Kata ulama yang sombong itu. Imam Abu Hanifah kemudian mengutarakan pertanyaannya. Apakah jenis kelamin semut yang pernah berbicara dengan Nabi Sulaiman? Mendengar pertanyaan tersebut, ulama sok alim tadi tidak bisa menjawabnya, dan ia hanya dapat menundukkan kepala. Karena tidak mampu menjawabnya, maka terpaksa Abu Hanifah menjawab pertanyaannya sendiri.
Sesungguhnya semut tersebut berjenis kelamin perempuan. Laki-laki yang mengaku orang alim tersebut menjadi penasaran, sehingga ia kemudian menanyakan dalilnya kepada Abu Hanifah. Dengan sigap dan cekatan, Abu Hanifah lalu menjelaskan bahwa dalam surah An-Naml ayat 18, fiilnya kata namlah berupa syigot muanas, yang menunjukkan bahwa semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman adalah perempuan. Setelah memberi jawaban sekaligus penjelasan dalilnya, Imam Abu Hanifah memberi nasihat kepada orang tersebut. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya kepadamu. Saya lebih suka untuk mengatakan kepadamu, janganlah engkau terbujuk dengan kelebihan yang kau miliki. Mendengar nasihat itu, orang yang mengaku alim tersebut hanya bisa terdiam. Imam Abu Hanifah bernama asli An-Nu'man bin Sabit rahimahullah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, bertepatan juga dengan lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Raja yang sombong dan orang mukmin. Inilah adalah kisah tentang malaikat maut, yang melaksanakan tugas mencabut nyawa raja yang sombong, dan seorang yang mukmin. Pada suatu zaman, hiduplah seorang raja yang ingin tampil sempurna. Suatu hari, ia akan pergi ke suatu daerah. Ia meminta para pelayannya mengambilkan baju-baju miliknya. Para pelayan datang dengan membawa baju-baju milik sang raja. Sang raja pun memilih baju-baju terbaiknya. Setelah memilih beberapa lama, barulah ia mendapati baju yang disenanginya. Kemudian, ia memilih di antara kendaraan yang dimilikinya untuk ia naiki sesuai dengan keinginannya. Raja memilih kendaraan terbaik, di antara beraneka macam kendaraan yang dimilikinya itu terbaiknya. Iblis datang mengembuskan kesombongan ke dalam hati raja. Raja berangkat memulai perjalanan diiringi kuda-kuda terbaiknya. Sepanjang perjalanan, sang raja memandang manusia yang ditemuinya dengan rasa sombong. Tiba-tiba, datang seorang lelaki berpenampilan kumuh. Lelaki itu kemudian mengucapkan salam kepada raja. Namun, karena kesombongan sang raja, ia tidak mau menjawab salam lelaki kumuh itu. Tanpa diduga, lelaki kumuh itu dengan cepat mengambil tali kekang kuda sang raja. Sang raja kaget dan berkata, "Berikan tali itu, kamu telah berani lancang kepada seorang raja." Lelaki kumuh itu menjawab, "Aku ada perlu denganmu sekarang." Sang raja menimpalinya lagi, "Tunggu perintah dariku, jika kamu hendak menyampaikan keperluanmu, sebab aku ini adalah seorang raja." Lelaki itu tetap bersikukuh, "Tidak, aku ingin sekarang juga." Kemudian, lelaki tadi menarik tali kekang kuda raja kuat-kuat, sehingga raja tidak dapat lagi menolak. Ia pun kemudian mengikuti keinginan lelaki itu. Kemudian berkatalah sang raja, "Sebutkanlah apa keinginanmu." Lelaki kumuh itu berkata, "Ini sebuah rahasia untukmu." Ia pun lalu mendekati kuping raja, dan berbisik, "Sebenarnya aku adalah malaikat maut." Mendengar ucapannya, seketika itu juga sang raja terkejut. Raut mukanya berubah, dan tubuhnya bergetar. Sang raja kemudian menyampaikan permohonannya. "Tunggulah, sampai aku menyelesaikan segala urusanku, dan memberi wasiat kepada semua anggota keluargaku." Malaikat maut kemudian menjawab, "Tidak, demi Allah, engkau tidak akan dapat lagi melihat keluargamu selamanya." Tanpa menunggu kesediaan sang raja, malaikat maut segera mencabut nyawa raja, sehingga sang raja pun jatuh tersungkur tanpa perlawanan. Setelah itu, malaikat maut segera meninggalkan raja yang sombong. Setelah mencabut nyawa sang raja, malaikat maut bertemu dengan hamba yang mukmin. Malaikat lalu menyampaikan salam kepadanya, dan hamba yang mukmin menjawab salamnya. Malaikat maut membuka pembicaraan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya. "Aku ada perlu denganmu, dan aku akan menyebutkannya di telingamu," ucap sang malaikat maut. "Silakan,
kata hamba yang mukmin sambil mendekatkan telinganya kepada malaikat itu. Malaikat segera menyampaikan maksudnya, dan mengenalkan siapa dirinya sebenarnya. Aku adalah malaikat maut, dan aku akan melaksanakan tugasku. Selesaikanlah keperluan yang ingin engkau kerjakan, sebelum kutunaikan tugasku. Hamba mukmin itu lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Tidak ada keperluan yang lebih besar, dan aku cintai daripada bertemu dengan Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut berkata dengan lembut, "Pilihlah dengan cara apa aku harus mencabut nyawamu." Tawar sang malaikat maut. "Apakah aku bisa memilih?" tanya hamba yang mukmin. "Tentu saja, aku telah diberi wewenang untuk itu," jawab malaikat maut itu. "Baiklah, aku akan berwudu dan sholat terlebih dahulu. Kemudian, cabutlah nyawaku saat aku sedang sujud." Demikian permintaan terakhir dari hamba yang mukmin itu. Akhirnya, malaikat maut mengabulkan permohonan hamba yang mukmin itu, dan mencabut nyawanya saat ia sedang sujud. Allah membatalkan ahli ibadah yang sombong. Niat yang tulus sangatlah penting dalam setiap amal ibadah. Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa amal yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas dapat berujung sia-sia. Syaikh Abu Madian pernah berkata, "Perasaan rendah diri yang telah berbuat dosa, hal itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat." Sombong adalah salah satu bentuk perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Kesombongan dapat merusak amal ibadah yang kita lakukan. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa ada seorang ahli ibadah yang rajin beribadah, namun di dalam hatinya terdapat rasa sombong, dan merasa lebih baik dari orang lain. Meskipun amalannya terlihat besar dan banyak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan semua amalannya, karena kesombongan tersebut. Asy-Sya'bi meriwayatkan, dari Al-Holil bin Ayyud, bahwasannya ada seorang abid, atau ahli ibadah, yang berasal dari Bani Israel. Diriwayatkan, ketika sang abid berjalan, ia selalu dinaungi oleh awan. Pada suatu ketika, tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel yang hatinya tergerak bertaubat, dan ingin mendekat kepada si abid. Maka ketika pelacur itu mendekat, tiba-tiba seorang abid itu mengusirnya dengan berkata, "Pergilah engkau dari sini." Maka Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi, bahwasanya aku, Allah, telah mengampuni dosa pelacur itu, dan membatalkan amal abid itu. Tak hanya itu, awan putih yang semula selalu di atas kepala si abid, kemudian bergerak ke atas kepala wanita tersebut. Al-Haris Al-Muhasibi berkata, Allah menghendaki supaya lahir ini sesuai dengan batinnya. Maka apabila seorang alim atau abid itu sombong, sedang wanita pelacur itu tawadu merendahkan diri, maka ketika itu wanita tersebut lebih taat kepada Allah dari si abid dan alim. Dari kisah barusan kita banyak belajar tentang hati yang bersih. Bagaimana kita beribadah dan taat kepada Allah, tanpa ada rasa sombong atau merasa lebih alim dari yang lain, karena penilaian taat atau tidaknya kita adalah hak prerogatif Allah. Sungguh, ujian orang-orang alim dan beriman adalah sifat sombong, yang merasa lebih baik dari orang lain. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan, dan melahirkan sifat ujub dan sombong, sehingga menggugurkan amal yang dikerjakan sebelumnya. Selain itu, ada juga orang yang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah, yang kemudian hal itu menyebabkan keselamatan pada dirinya. Dalam surat Al-Mulk ayat kedua Allah berfirman, bahwasanya Dia menciptakan kehidupan dan mati, yakni untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Hal ini mengingatkan kita, bahwa kualitas amal lebih penting daripada kuantitasnya. Dan sifat kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari ridho Allah. Belajar dari kesombongan Qarun.
Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran, serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri." Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat Muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Qorun, seorang yang kaya raya, yang ia hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan, bahwa Qorun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi harta kekayaan. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas, ayat 76. Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir, karya Muhammad Abdul Ghaffar, Qorun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Awalnya, ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir, yang mempunyai arti bercahaya. Qorun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu, kala ia membaca kitab Taurat. Atas permintaan Qorun, Nabi Musa kemudian mendoakan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan Qorun, karena selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Hingga pada akhirnya Allah mengabulkan permintaannya itu. Saking banyak harta yang dimiliki, Qorun bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan, bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah, dan didampingi oleh 600 orang pelayan, yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal, dan diiringi 4.000 binatang ternak, dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Qorun menjadi ingkar dan berkhianat. Dia, Qorun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu, semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya, yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu, tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas, ayat 78. Harta kekayaan Qorun lenyap saat ia diperintahkan untuk membayar zakat, namun ditolaknya dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Kisah Qorun ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Qorun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 39. Puncak kesombongan Qorun terjadi, saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun, karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Qorun mengatakan tidak butuh ampunan Allah, serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat kesombongan Qorun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorun kemudian ditenggelamkan ke dalam perut bumi, beserta seluruh harta miliknya. Maka kami benamkan dia, Qorun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun, yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas, ayat 81.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas, ayat 83. Mengutip dari buku tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab, bahwasanya di kota Fayyum, sekitar 60 km dari Kairo Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Qorun, atau Danau Qorun. Konon, di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pulalah ia dibenamkan Allah beserta seluruh hartanya. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km, dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30 hingga 40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan, yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qorun, yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qorun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qorun, namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Kesombongan Raja Namrud. Sifat sombong menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, karena sifat itu, seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud, diazab oleh Allah. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri, dan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau wahai Rajaku." Atas jawaban itu, Raja Namrud kemudian memberikan makanan kepada mereka. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud, sehingga ditanyalah beliau, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud kembali mengatakan, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Maka, Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Kisah tersebut dengan jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia juga berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Mendengar Nabi Ibrahim menjawab seperti itu, maka Raja Namrud hanya bisa terdiam dan mengusirnya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang dengan membawa tangan kosong. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki tak terduga kepada Nabi Ibrahim. Beliau dapat mengubah sebuah kantong pasir menjadi makanan lezat, dengan berbagai macam pilihan. Setelah hari itu, Raja Namrud pun menjadi gelisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat, dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Hanya saja, lagi-lagi sifat sombongnya membuat ia lupa diri. Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Bahkan, malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga, malaikat datang, dan ditolak lagi oleh Raja Namrud. Malaikat pun kemudian berkata kepadanya, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu,
hingga 3 hari. Akhirnya, Raja Namrud pun mengumpulkan seluruh tentaranya, lalu Allah mengazabnya dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk tersebut. Nyamuk-nyamuk tersebut kemudian menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud. Melihat hal itu, Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus, tetapi satu nyamuk mengikutinya, dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Ia lalu menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun, atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud akhirnya meninggal dunia dengan keadaan zolim. Semoga kisah kesombongan Raja Namrud tadi menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kisah kesombongan kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam merupakan nabi keempat yang wajib kita imani. Nabi Hud alaihi salam sendiri merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Tidak heran jika beliau bertugas melanjutkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Nuh alaihi salam sudah dikenal dengan sosok yang memiliki perilaku terpuji, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, dan pekerja keras. Sama seperti kisah pada kakeknya, yang pada sebelumnya umat Nabi Nuh alaihi salam sudah dibinasakan oleh Allah, akibat mereka ingar dan menyembah berhala. Namun, muncullah kembali kaum seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan hal inilah yang membuat Allah memerintahkan Nabi Hud alaihi salam, untuk berdakwah pada kaum-kaum yang ingar dan menyembah berhala-berhala tersebut. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihi salam berada di antara Yaman dan Oman, yakni di Hadramut nama daerah tersebut. Diketahui bahwa daerah tersebut memiliki tanah yang subur, kebun, tanaman, buah, hingga sungai. Kemakmuran inilah yang membuat penduduk di tempat tersebut tumbuh menjadi kaum yang sombong dan angkuh. Nama kaum yang berada di area tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam bernama kaum Ad. Tidak hanya sifatnya yang sombong dan angkuh, mereka pun lebih memilih menyembah berhala, daripada mengakui kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Syamat, Syamut, dan Huran adalah nama 3 berhala tersebut. Untuk itu, Nabi Hud alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Seperti yang diketahui, perjalanan beliau tidaklah mudah. Dengan sifat mereka yang seperti itu, mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kami sama sekali tidak akan diazab. Begitulah jawaban angkuh kaum Ad. Mereka menegaskan tidak akan berhenti untuk menyembah berhala, dan tidak akan percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salam yang mengetahui akan hal ini, mulai menunjukkan beberapa bukti kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, usaha ini tidak juga berhasil menyadarkan mereka. Lalu beliau mencobanya lagi di beberapa waktu kemudian, dan lagi-lagi beliau menerima penolakan kembali. Allah kemudian perlahan mulai menurunkan peringatan dan azabnya kepada kaum Ad. Karena sifatnya yang sombong dan angkuh, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kemarau panjang kepada kaum Ad, yang membuat mereka khawatir. Bagaimana tidak, selama ini mereka memiliki tanah yang sangat subur, dan sungai yang terus mengalir. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan kaum Ad akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, mereka malah lebih memilih para berhala itu. Hingga pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala perlahan memberikan pertanda melalui awan hitam pekat, yang menyelimuti langit keberadaan mereka. Dengan gembira, kaum Ad berpikir bahwa awan tersebut akan menurunkan hujan. Akan tetapi, yang terjadi malah bencana angin topan yang sangat dahsyat, hingga merobohkan seluruh bangunan mereka. Dan kejadian ini berlangsung selama depalan hari 7 malam. Angin topan itu tidak hanya merobohkan bangunan-bangunan, tetapi seluruh kaum Ad yang ingkar pun turut dibinasakan. Pada waktu yang sama, jasad-jasad mereka bergelimpangan tidak berdaya. Itulah tadi kisah kaum Ad yang sombong, yang menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam, sehingga akhirnya Allah mengazab mereka semua. Demikianlah kisah-kisah hikmah tentang kesombongan manusia. Semoga Allah menjaga kita dari segala sifat sombong dan takabur yang ada dalam diri kita.
Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.